What's Trending? Halo semuanya, ketemu lagi di What Trending bareng Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas berkaca pada kekerasan anak di daycare. Kalian masih ingat gak sih kasus kekerasan di daycare di Depok? Yang ironinya sang pelaku merupakan influencer parenting. Nah, setelah kasus di Depok, ditemukan lagi kasus kekerasan di daycare. Kali ini terjadi di Pekanbaru dan pelakunya juga influencer parenting. Nah, di kasus ini pihak kepolisian menetapkan 2 tersangka, yaitu WF 34 tahun selaku pemilik daycare beserta seorang pengasuh berinisial DM 25 tahun. Nah, penganiayaan dilakukan ke anak berusia 4 tahun dengan alasan anaknya tidak bisa diam saat dititipkan di daycare. Kasus ini terungkap usai seorang ex-karyawan daycare merekam kekerasan tersebut. Padahal nih, kalau kita melansir laman Badan Riset dan Inovasi Nasional, daycare bukan hanya sekedar tempat penitipan anak, tapi juga lingkungan pendidikan yang menyeluruh, membantu perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak. Seharusnya nih ya, keberadaan daycare itu membuat orang tua tenang saat bekerja. Daycare juga seharusnya jadi penunjang keberhasilan mencapai keseimbangan antara karir dan peran orang tua. Tapi kalau yang terjadi kekerasan, gimana sih dampaknya pada anak dan apa nih yang bisa dilakukan orang tua? Kita bahas setelah komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama @stxx. Semoga dihukum berat karena tidak amanah menjaga anak yang dititipkan malah berbuat kasar. Juga sudah merugikan pengusaha lain yang punya usaha sejenis, membuat orang tua takut menitipkan anaknya lagi. @balxx. Perempuan berlaku kasar pada balita, cek kejiwaannya karena perempuan itu membawa naluri seorang ibu. Lanjut @fairxx. Iya, orang normal gak bakal tega nyakitin anak-anak, apalagi balita. @fikxx. Gegara kelakuan satu oknum daycare ini bisa buat hilang trust atau parno orang tua buat nitipin anaknya. Kadang sudah selektif pilih tempat, tapi ada aja yang silap seperti ini. @coolxx. Temen gue baru banget buka daycare kena dampak gara-gara kasus ini. Openingnya ditunda. @fahxx. Lihat videonya di Twitter. Bener-bener kejam itu pelaku. Hanya mau duit tapi tidak mau capeknya. @hbxx. Tutup aja ini tempat begini. Sudah gak bisa dipercaya untuk jaga anak-anak. @hxx. Maaf, kalau tidak sabar dengan anak kecil tidak usah punya daycare. Kalau punya daycare itu harus punya kesabaran, kasih sayang, perhatian, kebersihan. Yang terakhir @inxx. Kawal terus sampai persidangan karena efek trauma yang anak-anak itu alami akan terbawa terus nantinya. Saya melihat videonya viral ya di media ya. Itu ada 2 anak yang sedang dianiaya oleh pemilik dari daycare yang merupakan seorang influencer parenting. Ya, yang ternyata itu adalah anak saya. Setiap hari kita bangun, mandikan, setiap Senin sampai Jumat kita antarkan ke Wensen untuk mendapatkan pendidikan yang baik, berlaku secara baik. Tapi ternyata saya shock karena ternyata setelah video itu anak saya diperlakukan dengan tidak baik, mendapatkan penganiayaan. Kebetulan juga itu hari terakhir anak saya bersekolah di sana, jadi saya dapatkan itu pas kita di Wensen. Jadi saya takut, saya shock, terus saya mencoba untuk tenang saat itu. Jadi saya bersikap seolah tidak apa-apa dan anak saya amankan di rumah. Saya lihat kondisinya apakah ada kelainan atau yang lain. Jujur aja selama ini saya merasa normal, tapi di bulan yang lalu saya merasa ada beberapa keanehan. Lebih tepatnya istri saya yang merasa ada keanehan. Jadi pernah ada suatu ketika kaki anak saya kakinya seperti seleo atau sandung salah satunya. Jadi kalau Anda berjalan kakinya tidak mantap, nah seperti itulah. Anak saya belum bisa berjalan, tapi sudah bisa merangkak dan sudah bisa berdiri dengan cara megang tembok. Tapi pada hari itu seperti tergantung sebelah kakinya. Itu tadi sekelumit penuturan orang tua korban kekerasan di daycare Depok, Arif. Selanjutnya kita mau dengarkan penuturan dari korban kekerasan anak di daycare Pekanbaru. Ini dia ibu korban, Aya Sofia. Selesai dan dapat hukuman yang simpel lah gitu. Soalnya dari
dari yang DM-an dari Instagram saya itu udah banyak korban-korban yang speak up gitu loh. Jadi berarti bukan anak saya aja yang jadi korban. Semoga tidak ada lagi korban selanjutnya setelah kasus ini. Daycare bisa ditutup dan pemilik daycare serta pelaku bisa mendapatkan hukuman. Pasca pemulihan sih bisa dilihat anak saya kan setelah 2 bulan sama saya udah berkurang sih istilahnya nangis-nangisnya. Tapi dia kalau misalkan lihat saya ajak lewat ke depan daycare itu dia masih nangis. Psikolog anak dan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi mengatakan, kasus kekerasan di daycare adalah fenomena gunung es. Bahkan kasus di Pekanbaru, daycare-nya tidak memiliki izin. Meski kasus ini penting, Kak Seto mengungkap, terkadang kasus-kasus kekerasan di daycare sulit terdeteksi kecuali kasus ini dilaporkan atau diviralkan. Dan ini mirip dengan kejadian yang ada di Depok yang juga viral. Dan kebetulan juga pelakunya adalah juga owner atau pemilik dari yayasan ini. Mungkin persamaannya juga adalah ternyata tidak atau belum ada izin. Jadi kalau yang di sana izinnya adalah untuk kamar kanak-kanak atau kelompok bermain dan bukan untuk penitipan anak atau daycare. Tentu kondisinya berbeda sama sekali. Dan kami juga menyimpulkan bahwa ini adalah fenomena gunung es yang banyak terjadi di berbagai tempat, yaitu kekerasan terhadap anak yang kadang-kadang tidak terdeteksi oleh lingkungan. Ini juga sama, ini semua karena adanya laporan kalau saya tidak salah dengan sesama pengasuh, yang sama pengasuh yang kemudian mengabadikan dan kemudian juga memviralkan dan sebagainya. Jadi kami sudah dari LPAI Provinsi Riau sudah melakukan kunjungan, kemudian juga desakan kepada Polres dan sebagainya, tapi sampai sekarang belum. Tadi kami juga sudah datang ke Polresta menemui dengan Kepala Dinas PBA dan kami kembali mendesak bahwa ini adalah bukan delik aduan. Jadi meskipun tidak ada pengaduan, meskipun yang mungkin damai dan sebagainya, silakan mungkin damai meminta maaf, tetapi hukum tetap harus ditegakkan, pemidanaan tetap harus berlangsung. Dan ini pasal 80, artinya kekerasan terhadap anak itu sanksi pidananya 3 tahun 6 bulan penjara, dan sebetulnya kalau itu dilakukan oleh orang yang seharusnya melindungi, misalnya orang tua atau pihak suatu sekolah pendidikan, maka bisa ditambah sepertiganya lagi. Jadi kami dalam hal ini ingin agar hukum ditegakkan supaya menjadi pembelajaran di berbagai tempat yang lain yang mungkin juga mengalami hal serupa. Dan suatu hal yang juga kami apresiasi adalah adanya keberanian orang melapor. Jadi kalau di Depok itu yang melapor adalah sama orang tua kalau tidak salah yang melihat kejadian ini. Gurunya malah justru sesama pengasuhnya sama juga ya. Jadi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini dengan tegas menyatakan siapapun yang mengetahui ada kekerasan terhadap anak, diam saja, tidak berusaha menolak atau minimal melapor, itu juga terkena sanksi pidana. Gimana dari sisi orang tua ya? Kadang kan menitipkan anak di daycare itu tidak terelakkan karena sang orang tua mesti mencari nafkah dengan bekerja. Kira-kira kriteria apa aja sih yang perlu dicermati sebelum memilih daycare? Kita bahas bareng Interim Chief Advocacy, Campaign Communication and Media Save the Children Indonesia, Tata Sudrajat. Pak, terkait dengan belakangan kan kasus kekerasan di daycare ini marak ya Pak ya. Awalnya di Depok, terus sekarang ada yang baru di Pekanbaru. Mungkin pertama, gimana sih Bapak melihat kasus ini? Ya, tentu kasus ini kasus yang tidak diharapkan gitu ya. Dan sangat menyesali mengapa itu terjadi di sebuah lembaga layanan yang seharusnya juga turut memberikan perlindungan bagi anak-anak gitu ya. Karena ketika anak di daycare, dia akan menjadi pengasuh pengganti sementara ya, ketika orang tuanya kerja. Artinya bahwa prinsip-prinsip perlindungan anak harus dilakukan ya, dijamin anaknya keselamatannya terjamin,
semua kebutuhannya itu terjamin dan seterusnya kayak gitu ya. Pak, ini kan kita bisa bilang bermunculan gitu ya Pak, kasus kekerasan di daycare nih. Nah, dengan maraknya kasus ini sebenarnya apa aja sih Pak yang jadi penyebab dan apakah mungkin pengawasan atau perizinan dari daycare sendiri di Indonesia tuh masih lemah gitu Pak? Ya, ini kan mencerminkan beberapa hal ya. Pertama, apakah pengelola daycare ini memiliki kapasitas atau kompetensi ya di dalam bidang perlindungan anak dan pengasuhan. Karena ketika seseorang atau lembaga atau layanan mengasuh seorang anak, itu dia harus punya bekal itu, Mbak. Pengasuhan misalnya, karena memang dia akan memberikan praktek pengasuhan ya ketika orang tuanya tidak ada. Perlindungan adalah si pengasuh ya atau lembaga layanan ini juga harus memastikan bahwa anak akan selamat selama masa ada di dalam layanan mereka. Gitu. Jadi dua hal itu paling pokok. Jadi harus lihat apakah misalnya si daycare ini pernah nggak si petugas layanannya atau pembimbing pengasuhnya menerima training tentang parenting, tentang pengasuhan anak seperti apa. Gitu kan. Karena itu kan bukan hanya soal praktis sehari-hari, itu ada ilmunya, ada keterampilannya, orang tua punya keterampilan anak untuk ini. Contohnya begini, anak-anak di bawah 5 tahun ya, adalah anak-anak yang aktif sebenarnya. Ketika dia tidur, dia akan sangat aktif sekali, gitu kan. Apakah bermain dan seterusnya. Nah, bayangkan misalnya di daycare, hanya beberapa pengasuh untuk sejumlah anak gitu. Itu bisa stres sebenarnya kan, karena menghadapi anak seperti itu. Dulu juga pernah ada kejadian, Mbak, di satu kota ya, di Surabaya. Itu si daycare-nya sangat karena pusing, si anaknya dikasih obat tidur kan, supaya tenang. Ya, pasti tenang kalau dikasih obat tidur. Gitu. Tapi itu kan berbahaya sekali buat anak kan. Ya, anak mendapatkan konsumsi obat tidur hanya untuk karena tenang. Bahaya sekali buat tumbuh kembang dia. Nah, itu satu, di sisi kekerasan. Yang kedua, di sisi perlindungannya, jangan sampai bahwa daycare ini menjadi ada kasus kekerasan. Gitu. Karena memang seharusnya dia mengasuh pengganti orang tua dan melindungi dan memastikan semua keselamatan. Ini ada tanggung jawab besar kok untuk mengasuh sejumlah anak orang lain selama dengan kita beberapa jam. Ini bukan persoalan bisnis semata yang mungkin punya motif ekonomi gitu kan. Tapi ini adalah bisnis yang mengandung unsur keselamatan yang tinggi untuk anak-anaknya. Jadi harus dipastikan bahwa keselamatannya itu terjadi. Nah, dengan cara misalnya, apakah si pengasuh misalnya atau lembaga layanan ini punya riwayat kekerasan nggak selama hidupnya? Kalau misalnya dia punya riwayat kekerasan, pernah dikerasi, pernah juga lakukan kekerasan orang lain, janganlah. Karena ada cenderung untuk melakukan kekerasan kembali gitu ya. Ketika misalnya dia stres menghadapi anak, nggak bisa mengatasi anak, cenderung dia adalah kekerasan. Nah, yang kedua, apakah ada kebijakan keselamatan anaknya? Jadi kebijakan keselamatan anak itu ada semacam policy internal, kebijakan internal organisasi untuk mengamankan bahwa layanannya dan pengasuh-pengasuhnya, orang-orang itu aman untuk anak. Biasanya berisi tentang kode etik gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu ya, dilakukan terhadap anak. Gitu. Yang tidak boleh kan bisa banyak kan, nggak boleh memukul ya dengan segala bentuknya, nggak boleh membanding-bandingkan anak satu sama lain, meremehkan anak, menganggap anak tidak bisa dan seterusnya. Nah, itu kan semua hal yang harus dipastikan sehingga anak tidak merasa dikucilkan di dalam, diremehkan, tidak dihargai dan seterusnya. Apalagi kalau ada disabilitas tertentu, gitu kan, itu akan seperti apa juga kan harus ditentukan. Nah, itu dari sisi lembaganya, Mbak Elena. Kalau perizinan, oke. Nah, perizinan sebagai organisasi kan mungkin bisa ditempuh. Ada anggaran dasar pengelolaan rumah tangga, ada pendirian yayasan dan sebagainya. Tetapi satu hal lagi, harusnya lembaga-lembaga ini diakreditasi, Mbak. Dan sebenarnya KPPA itu sudah mulai program akreditasi untuk daycare ini. Ada serangkaian beberapa aspek pertanyaan dan prasyarat gitu ya. Dan kemudian dituangkan dalam borang, ada para asesornya, dan kemudian asesor akan menilai apakah lembaga ini betul-betul sudah memenuhi syarat-syarat dari akreditasi itu yang menekankan sekali kepada perlindungannya dan juga kepada pengasuhannya. Kalau misalnya akreditasi di level tertentu, misalnya diharapkan tidak dilakukan, ya mau tidak mau harus stop karena kan belum cukup untuk memenuhi syarat yang diminta. Bicara soal anak gitu ya Pak ya, anak itu kan biasanya tidak berani gitu ya Pak mengungkap dirinya jadi korban kekerasan. Ya. Nah, gimana sih Pak sebenarnya pengecekan atau antisipasi yang bisa dilakukan orang tua untuk mengetahui apakah
anaknya ini baik-baik saja di daycare gitu Pak? Karena kan kalau kita lihat orang tua sekarang kan tidak terhindarkan harus menitipkan karena pekerjaan dan lain sebagainya Pak. Ya, pertama memang ketika seorang tua ya, pasangan suami istri menempatkan anak pada satu daycare tertentu, tidak melepaskan tanggung jawabnya gitu Mbak. Ya. Artinya tanggung jawab nggak lepas kok, tetap di pada orang tuanya. Justru tanggung jawabnya itu harus ditunjukkan untuk memastikan bahwa si anaknya itu aman di daycare itu. Caranya apa? Pertama, sebelum menempatkan anak ke sana, pelajari dulu daycare-nya ini gitu. Boleh. Organisasian penyelenggaranya siapa, daycare-nya siapa dan seterusnya, pelajari. Ya, bukan hanya soal surat izin segala macam gitu, tapi coba cek yang lain, apakah tadi ada kebijakan keselamatan anaknya, ataupun apapun namanya yang mengikat misalnya kepada si pengasuh dan SDM yang ada di sini untuk dilakukan kekerasan. Mungkin namanya fakta integritas, namanya ini ya itu terserah, tapi ada poin nggak bahwa dilarang lakukan kekerasan kayak gitu. Misalnya itu kan. Terus apakah sudah ada akreditasi? Mungkin tidak gitu ya. Tapi apakah bisa cek misalnya kompetensi dari SDM-nya dari mana, dapat pelatihan apa dan sebagainya. Karena pas orang tua ini kan customer-nya, Mbak. Customer harus yakin ya kita membeli services yang memang memenuhi itu untuk keselamatan anak. Dan dia akan ditempatkan satu. Nah, yang kedua, mau sekali-kali ditengoklah. Kalau ditempatkan di daycare pagi dan sore diambil, kali-kali sambil makan siang ngecek gitu, anak saya gimana nih, gitu loh. Nah, itu kan dimonitor kali-kali untuk melihat kayak gitu kan, supaya juga tahu bagaimana servicesnya di dalam kayak gitu kan, dan anaknya cukup terlindungi atau tidak. Nah, berikutnya, kalau mulai ada tanda-tanda ya, karena balita itu, Bang, kalau ada sesuatu dia pasti pilihannya kan hanya nangis. Itu betul-betul sensitif nih, pasti ada something gitu. Harus ada something. Jangan sampai anak sudah menunjukkan satu gejala ya dengan cara nangis, dengan dia menunjukkan ketakutan, untuk pergi daycare, atau takut pada seseorang dan sebagainya, itu sudah menunjukkan ada something dan itu harus sangat sensitif untuk mencari tahu apa yang terjadi, memeriksa tubuh anak, kan seperti apa, kan akan kelihatan apakah ada lebam-lebam gitu ya, kemudian ada memar gitu ya, apakah juga alat vitalnya terganggu dan seterusnya. Kayak gitu itu bisa periksa. Nah, kalau misalnya berlanjut pada kecurigaan ya lakukan ya pemeriksaan fisik ya dokter kayak gitu untuk memastikan gitu. Nah, jadi itu sudah mulai bisa dicegah dari awal gitu ketika mulai ada satu tanda. Karena anak pasti kan ada reaksinya seperti itu kan, sudah bisa dibaca. Iya. Nah, Pak, sebenarnya dampak dari kekerasan kepada anak ketika dititipkan di daycare ini seperti apa sih Pak dampaknya? Sebenarnya kan nggak ada masalah kalau tidak ada isu kekerasannya ya Mbak ya. Karena anak-anak tetap bisa dipastikan tumbuh kembangnya dengan baik. Karena di daycare kan ada kegiatan-kegiatan. Termasuk tidur yang sangat penting buat seorang anak gitu ya. Kemudian juga ada makanannya juga. Nah itu juga harus dicek juga menu makanan seperti apa ya. Harus sesuai dengan usia dan seterusnya. Nah itu bisa sangat membantu dalam tumbuh kembang anak ya, baik secara fisiknya, psikisnya, psikomotoriknya, dan sosialnya. Bagaimana dia berrelasi satu sama lain. Jadi sangat membantu karena daycare ini kan fungsinya memang untuk juga tumbuh kembang anak kayak gitu kan. Nah itu satu. Tapi begitu ada kekerasan terjadi, nah ini yang bisa jadi problem. Karena setiap kali kekerasan itu pertama kadang-kala anak menerima efek baik ke fisik maupun ke psikisnya sekaligus gitu ya. Dan kalau ini berulang-ulang berkali-kali kan ada muncul kecemasan, ketakutan dan sebagainya. Nah itu juga bisa mempengaruhi bagaimana dia mempersepsikan orang lain. Jadi bisa jadi serba takut, nggak percaya diri, dan seterusnya. Tetapi kalau misalnya anak itu berada dalam keluarga yang tetap menjaga warm and structure gitu ya, kehangatan dan bimbingan, insya Allah masih bisa tertangani dengan baik. Dan juga tentu harus dibantu dengan bantuan tenaga profesional, psikolog maupun psikiater ya, untuk menyembuhkan luka-luka psikisnya. Ada satu cara sebenarnya yang sering disebut dukungan psikologis awal ya Mbak ya. Yang itu bisa dilakukan siapapun termasuk orang tua. Pertama, lihat anaknya. Jadi lihat secara fisik, lihat gerak-gerik dia, gestur tubuh dan sebagainya, apa yang terjadi kan. Yang kedua, listen itu dengarkan apa yang anak sampaikan. Mungkin dia ngeluh ini, ngeluh itu, listen. Nah, yang ketiga, hubungkan.
Karena mungkin orang tua tidak mengerti nih, tanda-tanda di tubuhnya dia nggak ngerti, mungkin yang dia dengar juga belum dia paham. Link, hubungkan dengan siapa? Ya tergantung ya kebutuhannya. Mungkin dengan ke dokter dengan psikolog dan sebagainya gitu untuk memahami apa yang terjadi dengan anak. Itu yang orang tua bisa lakukan. Ya di level itu untuk look, listen, and link. Lihat, dengar, dan hubungkan. Pak, ini kan kalau melihat penanganan kasusnya, ini kan ketika kasusnya viral atau dilaporkan, baru ditangani atau ditindak gitu ya Pak. Nah, sebenarnya kalau dari segi penanganan antisipasi supaya kasus ini tidak terulang, harusnya seperti apa Pak? Ya, kalau perlindungan anak kan memang ada 3 hal ya Mbak ya. Promosi, prevention, dan juga respon. Yang tadi penanganan kan respon. Kalau respon ini memang hanya berfokus kepada kasus sudah kejadian. Dan saya kira kan di follow up itu juga cara yang bagus ya untuk merespon permasalahan ini. Karena seringkali kan ada jalan damai gitu Mbak. Kalau jalan damai seolah-olah problemnya selesai, tapi masalah psikologis anaknya nggak tertangani. Dan yang kedua, si pelaku bisa bebas, tidak diketahui publik, dan dia bisa memangsa anak-anak lain. Kan bahaya. Nah itu, kalau respon memang itu. Kalau prevention, ini yang prevention ini yang penting gitu ya. Untuk mencegah jangan sampai terjadi. Dan harus dipersepsikan bahwa siapapun yang bekerja dengan anak selalu ada risiko untuk melakukan kekerasan apapun bentuknya. Ya siapa tahu kan Mbak bisa bayangkan ya, puluhan anak ditangani beberapa pengasuh ya, meskipun ada yang mencoba sampai 5 sampai 3 anak, tapi akan tetap stres yang menghadapi itu. Nah, jadi prevensinya apa? Di lembaga misalnya tadi ciptakanlah kebijakan keselamatan anak. Terus bantu para pengasuh itu dengan beberapa training dan seterusnya gitu ya, supaya dia selalu ada penyegaran terus menerus tentang ini gitu kan. Dan yang promotion adalah promosi tentang pengasuhan dan perlindungan anak gitu ya, di mana dia harus mempelajari semua tentang panduan, harus kalau ada akreditasi ikut akreditasi dan seterusnya untuk memastikan pelayanan terbaik. Dan saya kira tidak ada rugi kok bagi daycare-nya sendiri, penyelenggara daycare kalau ikut akreditasi gitu kan. Karena apa? Begitu lembaganya menunjukkan akreditasi yang bagus, nah ini kan bisnis ya, bisa lebih banyak lagi mendapatkan klien gitu kan, atau customer kalau menunjukkan pelayanan yang baik kayak gitu. Oke, baik Pak Tata, terima kasih banyak ya Pak ya atas penjelasan dan waktunya. Di Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan mengerahkan anjing pelacak kutu busuk kepada atlet, ofisial, dan penggemar yang baru kembali dari Olimpiade Paris 2024. Pelacakan ini dilakukan untuk mengurangi risiko serangga kecil memasuki Korea Selatan. Pelacakan ini dipimpin seekor anjing beagle berusia 2 tahun bernama Keiko. Keiko adalah anjing dari perusahaan pengendali hama. Keiko disebut sebagai anjing pertama dan satu-satunya yang dilatih untuk mendeteksi bau feromon dan bahan kimia yang dikeluarkan kutu busuk. Pendeteksian kutu busuk di bandara pun bekerja sama dengan Kementerian Keamanan dan Transportasi Korea Selatan. Imbas longsornya gunungan sampah di tempat pembuangan akhir TPA Uganda, puluhan orang tewas. Juru bicara pemerintahan kota Kampala, Daniel Nueabine mengatakan pencarian korban terus dilanjutkan. Dari puluhan korban yang ditemukan, ada beberapa korban anak-anak. Saat ini, eskavator dikerahkan untuk melewati gunungan sampah selama pencarian korban. Selama pencarian, ada banyak warga yang mengawasi sambil meratapi dan menangis menunggu korban lainnya ditemukan. Longsornya gunungan sampah pun ditetapkan sebagai bencana nasional, lantaran diduga masih banyak korban lain yang perlu diselamatkan. Calon presiden dari Partai Republik Donald Trump dituntut oleh keluarga mendiang musisi Isaac Hayes setelah menggunakan lagu berjudul Hold On I'm Coming tanpa izin saat kampanye. Gugatan ini diajukan keluarga mendiang penyanyi R&B tersebut. Keluarga menuntut Trump menghentikan penggunaan lagu Hold On I'm Coming dan membayar 3 juta US dollar atau setara 47,8 miliar rupiah. Trump juga dituding telah menggunakan lagu Hold On I'm Coming sebanyak 134 kali sejak 2022 hingga 2024. Keluarga Hayes juga meminta semua video yang menampilkan Trump menggunakan lagu Hold On I'm Coming dihapus. Mereka juga menuntut tim kampanye Donald Trump secara resmi menegaskan Isaac Hayes tidak mendukung atau mengizinkan penggunaan lagu yang ditulisnya. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Ibu Kota Nusantara IKN.
Presiden Jokowi menilai wajar kalau anggaran perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-79 di IKN membengkak. Kata Jokowi, pembengkakan anggaran terjadi karena perayaan HUT RI tahun ini ada di 2 tempat. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui kalau anggaran 17 Agustus 2024 di IKN lebih besar ketimbang tahun sebelumnya. Tapi Pratikno membantah pembengkakan anggaran dipicu penyewaan kendaraan roda 4 sejumlah 1.000 unit untuk tamu negara dan VVIP HUT RI di IKN. Di sisi lain, Jokowi mengaku pihaknya ingin mengundang 8.000 tamu di upacara HUT RI ke-79. Namun setelah dihitung, akomodasi di IKN tidak mencukupi. Selanjutnya kita ke Lampung. Viralnya kasus perundungan di media sosial membuat kepolisian mendatangi sebuah sekolah di Pematang Sawah, Lampung. Babin Kamtibmas datang dan menghadiri mediasi kasus perundungan. Mediasi dilakukan bersama pihak sekolah, wali murid, dan siswa yang terlibat. Kapolsek Pematang Sawah, Ibda Ahmad Rais mengatakan pertemuan dilakukan untuk mencari jalan tengah penyelesaian kasus perundungan. Padahal di video viral, kekerasan dilakukan pada seorang siswa. Ibda Ahmad Rais juga menyebut pihak wali murid pelaku perundungan menginginkan kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan lewat pendekatan restoratif justice. Tapi pihak korban menyatakan kalau kasus perundungan harus diselesaikan berdasarkan aturan hukum. Menanggapi ini, Kapolsek meminta semua pihak tenang dan mengikuti proses hukum yang akan berjalan. Terakhir kita ke Yogyakarta. Usai penutupan tempat pemrosesan akhir TPA Regional Piungan, pemerintah Yogyakarta masih belum bisa mengatasi persoalan sampah di wilayahnya. Padahal setelah penutupan TPA Piungan, persoalan sampah di Provinsi DIY diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah kabupaten dan kota. Namun proses pengelolaan sampah ini dikabarkan mengalami kendala. Hal ini karena belum siapnya pemerintah kabupaten atau kota mengelola sampah mandiri. Akibatnya banyak sampah yang menumpuk di pinggir jalan. Pemda DIY menargetkan persoalan sampah di wilayahnya akan selesai pada September 2024. Lantaran sebagai tempat wisata, penumpukan sampah sangat berdampak buruk dan mengganggu aktivitas wisata. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending